sekalian. Saya ada sedikit pertanyaan aja yang bagian sharing ya. Yang pertemuan kedua dan ketiga. Pertemuan kedua itu dijelaskan kalau ada yang sharing jangan ditanggapi, jangan dikomentari atau itulah pokoknya jangan ditanggapi, jangan dikomentari gitu. Terima aja gitu. Sementara yang pas tadi dibawain sama Mas Denis yang ketiga ada sharing di mana siapa tahu sharingnya itu bisa dikasih solusi, dikasih masukan gitu, supaya soal masalah yang dia sharing mudah-mudahan selesai. Saya nangkepnya itu kan menanggapi dan mengomentari ya, jadi saya agak rancu nih yang mana jadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kok pertanyaannya. Kalau sharing itu kan sifatnya subjektif ya, sharing itu berbagi, tidak untuk ditanggapi, bukan untuk open discuss. Tapi di pertemuan ketiga ada kata-kata tanggapan. Itu tanggapan atas sharing atau tanggapan atas teks yang sudah dipilih. Silahkan ditanggapi mungkin dari Romo Denis, lalu ke Romo Pablo, Romo Nanda. Silahkan. Oh, mungkin kalau gitu saya undang pembicaranya untuk sini aja. Jadi kita tidak belakang membelakangi. Silahkan Kak Denis, Kak Pablo, sama Kak Nanda. Kak Delvi dia udah mengamankan diri. Silakan ke sini, Kak Nanda sekalian. Oh ya, silakan Kak Denis. Ya baik, izin menjawab. Jadi sebenarnya saat sharing kita tidak mengomentari sharing dari peserta, tetapi saya bisa mungkin kita sharing supaya mungkin saja saudara-saudara kita yang lain yang memiliki pengalaman yang sama. Oh ternyata solusinya gini. Dan bukan dia menanggap sharing itu. Tapi misalnya Pak Pablo punya sharing masalah tertentu. Lalu ternyata saya juga punya masalah tertentu. Tapi saya tidak menemukan solusi. Oh ternyata kita punya pengalaman yang sama. Itu bukan ditanggapi saat itu. Bisa ditanggapi saat di luar, di mana itu Pak. Bisa setelah acara itu ya? Ya bisa. Jadi bukan untuk ditanggapi, tetapi untuk meneguhkan, dianjurkan. Untuk meneguhkan. Oh terima kasih Pak Pablo tentang sharing ini memiliki pengalaman saya juga. Seperti itu tadi. Jadi bukan menanggapi dalam konteks kita membantah atau itu, tapi untuk meneguhkan pengalaman yang sama. Seperti itu Pak. Terima kasih Kak Denis. Kak Pablo tambahin. Nambahan sedikit mungkin, kalau sharing ya, sharing tentang diri kita bukan tentang orang lain. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Sedikit sekali ya. Pindah ke Pak Pur, silakan Pak Pur. Pak Pur jangan banyak-banyak Pak Pur. Selamat malam Romo, Suster, Bapak Ibu. Malam terkasih. Saya juga masih sebatas sharing. Kita sebagai fasilitator di lingkungan ini kelihatannya dari awal sampai akhir ini masih bisa membaca. Karena sudah ada misalnya dari pendalaman teks, seandainya saya sebagai fasilitator tidak bisa menjelaskan, masih ada keterangannya. Tetapi dalam hal bersharing, kebetulan lingkungan kami ini juga sepuh-sepuh, tua-tua, bahkan tidak ada yang mau bersharing. Ya, padahal pengalamannya itu banyak. Saya ingin minta bantuan kepada adik-adik tadi yang menjelaskan ini, bagaimana menunjukkan untuk sharing. Apakah seandainya tidak ada yang mau bersharing, fasilitatornya yang mau sharing sendiri? Nah, itu yang pertama. Kadang-kadang juga dalam bersharing itu ada ibu-ibu atau bapak-bapak sebenarnya yang banyak mengerti, tetapi tidak mau berbicara. Apakah boleh ditulis kemudian dibacakan oleh fasilitator atau orang lain? Itu saja Mas Pablo dan Denis. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pur. Ini lebih kepada tips and tricks dari para pembicara nih ya, para profesor, gimana sih caranya men-trigger teman supaya terpancing untuk mau sharing gitu. Karena susah sekali orang diminta sharing padahal pengalamannya segudang ya. Itu tuh guru dia udah ngantuk-ngantuk. Gimana Romo Pablo, Mas Nanda dan juga Kak Denis? Ada tips and trick gak setelah 72 tahun membawakan bulan kitab suci? Silahkan. Pak Nanda mungkin mau jawab dulu. Oh ya, ini senior. Sebenarnya ini bukan melihat masa lalu. Artinya kenapa tidak mau? Kan ada sesuatu.
Sesuatunya apakah dulunya itu pernah dikritik atau ada komentar? Karena jujur beberapa lingkungan ya dan wilayah itu kenapa tidak mau cerita, karena mereka cerita bahwa saya sakit hati, saya nggak mau cerita lagi. Nah, caranya gimana? Pertama, memang nggak semuanya bisa, artinya membawakan dengan baik, dengan senyuman, dengan ceria, supaya ketika mereka hadir tidak terbebani, artinya happy. Ketika mereka sudah happy datang, berarti mereka happy untuk berbicara apapun, sehingga tidak ada namanya bantahan atau komentar apapun. Dan terkadang orang tua gitu ya, itu suka nggak bisa diam mulutnya gitu ya. Contoh gitu ya, baru datang, tumben datang, ada merasa itu ya biasa. Kalau udah bilang gitu kan, aduh gue kena lagi gitu ya. Nah ini saya juga refleksi untuk pribadi, untuk mengajak siapapun menjadi fasilitator itu memang itu karya Roh Kudus sendiri yang harusnya hadir, sehingga ketika membawakan kita harus happy, semangat, tanpa ada tekanan gitu. Nah, lalu cara kedua adalah bisa dengan menulis, boleh asal disiapkan oleh fasilitator. Silakan Bapak Ibu yang menulis sharingnya boleh. Kalau oma-oma masih bisa menulis, terkadang kan oma susah menulis, harus pakai kacamata gitu ya, dan sebagainya. Lalu cara ketiga, terkadang dibuat kelompok kecil aja yang merasa nyaman ketika bersharing. Ya, biasa kalau di sekolah kan kadang, ayo silakan bebas berkelompok, wah cari temennya yang asik ya. Itu bisa caranya supaya mereka sharing, dan orang kelompok lain tidak perlu tahu. Kalau pengen tahu, asalkan kelompok lainnya mau membagikan boleh. Tapi kalau misalnya tidak perlu tahu, nggak usah kepo, ya ngomong apa, ya nggak perlu tahu, ya. Jadi seperti itu. Nah, terkadang itu yang menurut saya, pengalaman saya secara pribadi dan juga bersama dengan Bapak Ibu di lingkungan seperti itu. Jadi ketika kita mendampingi sebagai fasilitator, cobalah membawakan dengan bahagia, semangat, ceria, ya. Kalau bisa bagi-bagi hadiah, ya. Biar senang gitu ya. Yang ada nggak hanya oma-oma, tapi anak-anak bawa hadiah dan beritahu nanti yang mau sharing kasih hadiah, wah senang gitu ya. Seperti itu. Itu menurut saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Anda. Kak Pablo mau nambahin? Mau? Silahkan. Dari saya nggak ada, mungkin dari Romo mungkin ada tips. Kalau ya untuk mungkin pengalaman juga bisa, mungkin kalau tidak di-sharingkan secara langsung tadi yang ditulis ya, mungkin fasilitator kita menyiapkan kertas gitu, menyiapkan kertas, mungkin sharing, kemudian dia menulis pengalaman pribadinya, tapi agak susah juga ya. Kemudian atau mungkin secara ya kelompok juga boleh, dinamika dalam kelompok itu, bisa juga buang undi mungkin, atau guru TK biasa, ya buka yang punya ide-ide gitu. Silakan Kak Selni, mungkin ada tambahan. Baik, terima kasih kesempatannya Kak Pablo. Kebetulan apa yang ada dalam pikiran saya tuh sepaham dengan Mas Tanda ya. Jadi tadi saya ulang lagi merangkum dari Mas Tanda. Yang pertama, membangun atmosfer yang menyenangkan dan fun, tidak terbebani. Yang kedua, menulis kalau bisa pakai metode lain, jadi nggak langsung lisan sharing. Yang ketiga, dalam kelompok-kelompok kecil atau berdua-dua aja, karena kita lebih mudah untuk rumpi dan mulai ngomongin, misalnya mulai ngomongin tentang KKS, itu maksudnya baru ke pembicaraan yang lain gitu. Tapi ya saya sepaham dan setuju bahwa kita itu mudah untuk memberikan respon atau memberikan tanggapan ketika kita membahas hal-hal yang relate dengan diri kita sendiri. Gampang nanggapinnya, gosip terbaru, anaknya Maya sama Haju,
Beranjak dari hal-hal yang kita sukai, hal-hal yang antropologis dan duniawi, baru masuk ke hal-hal yang sifatnya lebih ke biblis. Tapi kenapa saya jadi disuruh jawab pertanyaan? Gak ada ya Bapak Ibu, saya sependapat dengan caranya Kak Arnanda tadi, karena beberapa kali juga kami praktek dan itu menyenangkan, membangun atmosfer yang fun. Kalau di awal udah fun, udah disapa, selamat datang, cantik banget gincu merah, baru ya. Ya lalu mulai dengan makan bersama, semua orang saling berbagi, lalu menyapa, lalu ngobrol yang ringan, gak usah yang teologis dan rumit-rumit, apalagi kita jarang sekali baca Nahum dan Habakuk ya. Saya rasa itu lebih mudah untuk dilaksanakan. Atau seperti Pak Widi dulu ada cek party di lingkungan, padahal mau ngomongin kitab suci bisa aja satu hari punya. Baik, itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf tidak bisa membuka kesempatan lagi ya Suster. Silakan Suster Yulia SSPS. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Memang pengalaman yang diungkapkan oleh Pak Pur itu menjadi pengalaman, saya boleh katakan pengalaman umum. Karena di lingkungan kami juga untuk sharing kitab suci, bulan kitab suci itu kehadiran itu kita bisa isi. Dan saya juga punya pengalaman pernah juga di lingkungan lain. Jadi itu pengalaman menggambarkan situasi kita. Nah, jadi betapa sulitnya orang mengungkapkan diri. Tetapi saya berpikir dengan metode dengan 7 langkah itu, saya pikir kita didorong bisa memfasilitasi umat yang hadir untuk bisa berbagi berdasarkan kitab suci, kemudian mendapatkan pengalaman. Dan itu mungkin ini yang pertama ya. Ini baru pertama, karena sebelumnya itu memang metodenya kalau kita berhadapan dengan omong-omong sudah ini memang agak berat. Jadi kita itu kalau pulang mau saya itu full, tetapi ketika mau sharing maaf. Jadi itu kira-kira pengalaman, bukan hanya Pak Pur punya lingkungan, tetapi kami juga mengalami yang sama. Terima kasih. Terima kasih Suster Yulia, ditentukan sekali lagi. Bapak Ibu nggak usah bingung karena tahun ini PKSN kita sangat metodologis gitu ya. Banyak metodenya sudah sangat dibantu, tinggal kita duplikasi. Nyontek aja apa yang sudah disiapkan oleh K3S Puspa Jakarta. Baik, pertanyaan saya cukupkan sampai di sini Bapak Ibu, karena kita akan dengarkan di bulan kitab suci ini tidak hanya kita ada pertemuan kitab suci di lingkungan Puspa Jakarta, tapi juga ada lomba bulan kitab suci nasional Puspa Jakarta. Tingkat mulai dari paroki, dekanat, harus sampai terakhir di keuskupan itu sendiri. Silahkan paparannya, Bu Pablo.